Al-Fatihah. Kita kembali ke halaman sebelumnya kemarin ya. Kemarin kita bahas tentang rozak ya. Halaman 6 apa 5 kalau di PDF. Kalau di ini halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim, kita maknai dulu secara wa'lam lan wurosiro al imana ing iman. Ono ada annanya apa ndak? Wa'lam lan wurosiro al imana billahi alas al imanu ya al imanu ya. Al imanu billahi ala salasati aksam. Kalau ada annanya ndak apa-apa pakai anna. Wa'lam lan wurosiro al imanu utawi iman billahi kelawan Allah iku ala salasati aksamin ing atase telu pira-pira bagian. Iman kepada Allah itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Apa yang pertama, imanin taklidiin, nyatane iman taklidi. Wa imanin tahkikiin, iman tahkiki. Wa imanin istidlaliin, dan iman istidlali. Apa itu? Fataklidiu mengkau tawi iman taklidi huwa ayyak takida yaiku yento ngeyakini sapa wong, yaiku yento ngeyakini sapa wong biwahdaniyatillahi ta'ala kelawan sifat esane Allah, kelawan sifat esane Allah Ta'ala, taklidan krono anut, taklidan krono anut biqaulil ulama'i kelawan dawe ulama, anut mang min ghairi burhanin saking tanpa dalil, saking tanpa dalil. Iman yang taklidi itu iman yang hanya, kalau orang Madura itu bilangnya norok bunte ya. Apa norok bunte itu? Ya ikut-ikutan saja. Nah ini nggak tahu saya, Cak Tin ini ikut-ikutan siapa jenggotnya putih. Kalau dia punya burhan, punya dalil, berarti dia gak taklidi. Jenggotnya mewarnai jenggot itu gak taklidi. Taklidi itu ikut-ikutan saja. Ada orang pakai pakaian apa ditiru lah. Ada orang pakai misalkan jas model belahnya di pinggir, ditiru. Nggak enak di belakang, ada yang di belakang, kayak dulu lah. Celana itu loh, celana itu pensil dan seterusnya kan ikut-ikutan saja kita ya. Taklid kan itu. Apa tahu dalilnya, alasannya tahu. Ayo, enak mana celana pensil dengan celana yang biasa? Yang biasa. Kamu itu tidak sesak ya kan? Kalau mau pipis, tambah repot kan ya. Lah yang lebih enak lagi itu pakai sarung. Wah, itu lebih enak lagi. ISIS, ekonomis, strategis, banyak lah itu. Bisa politis juga. Jadi kamu tahu Allah itu satu, tahu. Kok bisa tahu? Kata ustadz saya. Apa buktinya bahwa Allah satu? Ya enggak tahu. Pokoknya pangeran siji. Wah, ini kena pokoknya itu berarti orang taklidi gitu loh. Pokoknya wes kok jawabannya pokoknya gini, itu wes taklidi. Sama dengan santri. Santri itu ada yang model taklidi sama kiainya. Dia tidak tahu alasannya kiainya, pokoknya kiai begini, tidak bisa, kiai itu begini dulu. Disamakan dengan zamannya dulu, waktu masih sengsara ya, pondok masih tidak seperti ini. Kan tidak bisa disamakan seperti itu. Jadi mendudukkan perbuatan yai atau sikap yai itu harus didudukkan dengan situasi dulu gimana, gitu loh. Kan tidak bisa. Atau misalkan ini. Mungkin sampean pernah mendapati yai itu habis wiritan itu baca ja'ad lidah ya. Ja'ad lidah watilas jarus sajidatan tamsi ilahi dan seterusnya itu.
Lalu akhir-akhir menjelang wafat, itu apa yang dibaca beliau? Itu kan tidak dibaca lagi, iya kan? Yang dibaca itu sholawat nariyah kan ya, sama wiritan apa itu? Lau anzalna itu ya, itu pernah itu dibaca. Sehingga kemudian ada alumni misalkan nanya, wiritan ya itu anu gini, dia bersikokoh wiritannya ya itu jaat lidah, habis wiritan itu wiritan jaat lidah. Lendak wong yang terkini, yang update ini loh. Sekarang masalahnya kan tidak update. Lah yang update itu wiritannya sudah beda gitu loh. Lah karena situasinya membutuhkan kiai untuk menambahi wiritan tadi atau merubah wiritannya gitu loh. Sehingga kemudian kalau orang itu tahu kenapa ya kok baca wiritan ini, baca dulu baca wiritan ini, tahu dalilnya, tahu alasannya, itu namanya tidak taklidi. Tapi pokoknya ikut, gak pokoknya yai baca ini. Loh tapi sekarang yai itu baca yang ini. Saya tidak lihat kok yai baca itu. Pokoknya waktu zaman saya dulu bacanya jaat lidah. Akhirnya jaat lidah saja itu. Bagaimana mengkompromikan? Ya dibaca dua-duanya tidak apa-apa. Karena beliau sudah wafat kan, dibaca dua-duanya ya tidak apa-apa. Itu yang taklidi ya. Wahada utai ikilah taklidi. Wahada utawi ikilah taklidi iku layak manu ora aman sapa taklidi minat tazalzuli saking goncangan atau saking gangguan, minat tazalzuli saking goncangan bitaskiki musakkikin kelawan oleh mamangakene wong kang gawe mamang, kelawan oleh mamangakene wong kang gawe mamang. Orang yang imannya hanya ikut-ikutan, itu dia cenderung untuk berbahaya secara akidah. Akidahnya bahaya. Orang kalau ikut-ikutan itu dia nanti bisa diombang-ambingkan gitu. Karena dia tidak punya pendirian. Orang yang ikut-ikutan itu tidak punya pendirian sehingga dia tidak aman. Imannya itu belum aman, bisa terganggu oleh orang yang kemudian mengajak debat dia misalnya. Katanya Allah satu misalkannya. Allah itu satu. Iya satu. Gimana? Lawong logikanya kalau orang satu itu tidak bisa mengurus semua. Masa Tuhan kamu yang Allah itu bisa mengurus semuanya? Manusia misalkan 7 miliar diurusi semua. Dong presiden satu aja nggak bisa ngurusi 250 juta orang. Masa iya Tuhan kamu itu satu? Akhirnya dia mulai mamang, mulai ragu kan? Iya ya. Masa iya lawang presiden aja nggak bisa ngurus rakyatnya? Nggak usah presiden. Apa? Kepala desa. Itu membawai dan mengurusi rakyatnya yang hanya ribuan, mungkin 3.000. Itu saja tidak cukup gitu. Berarti tidak cukup satu itu Tuhan. Maka butuh Tuhan 3 kan? Akhirnya ragu kan. Tapi kalau orang itu punya dalil, punya argumentasi, dia bisa melogika. Saya kalau punya majikan satu itu enak. Tapi kalau majikan saya 3 itu repot saya. Dalam waktu yang sama yang satu minta buatkan kopi, yang satu minta diantarkan ke Malang, yang satu minta dia diantarkan ke pantai. Majikannya 3. Jadi bingung apa enggak? Jadi bingung, enakan majikan satu gitu loh. Sama dengan Allah itu begitu. Tuhan itu harus satu, karena ketika 3 nanti bingungi gitu loh. Yang satu ingin kita itu menikah dengan si A, yang Tuhan 2 ingin menikah kita dengan si B, yang Tuhan ketiga ingin menikah dengan si C. Ada Tuhan keempat muncul. Wah ini kok rebutan. Saya Tuhan keempat gitu. Ingin kamu tidak menikah, akhirnya jomblo. Ya itu argumentasi atau dalil ya, bukti. Yang kedua, wal hakikiyul lan utawi iman kang bangsa hakikat huwa ayat uya ya iku yen to melipat itu loh, ngelempit sapa wong, sapa hakiki mang ya, sapa hakiki qalbahu ing atine hakiki, qalbahu ing atine hakiki ala wahdaniyatillahi ing atase sifat esane Allah, ing atase sifat esane Allah.
Saya kasih contoh begini ya. Mana ada kertas ini, ada ya. Kalau ada kertas begini, ini terbuka begini. Ini kan rawan untuk ditulisi orang ya. Diganggu lah, itu namanya goncangan, diganggu orang. Tapi kalau kertas ini kemudian saya lipat menjadi rapi, itu mau diganggu, ada serangan dari luar kan agak sulit gitu loh. Mau dioret-oret agak sulit, dia harus membuka dulu gitu. Nah, proses membuka itu kan juga berdebat akhirnya. Berdebat dengan orang yang punya iman, namanya iman hakiki. Iman hakiki itu dia keimanannya sudah terlipat, sudah agak aman karena sudah terlipat gitu loh. Paham ya? Karena terlipat. Sehingga kalau ada orang mau membuka lipatan itu diajak debat dulu dia orangnya. Paham ya? Itu namanya yatwiyah. Bihai sulau kholafa, kelawan sekirane lamun nulayani. Bihai sulau kholafa, kelawan sekirane lamun nulayani. Hu ing hakiki, hu ing hakiki, hu ing hakiki sopo ahlul alimi wong kang alim, sopo ahlul alimi wong kang alim. Fima ing darem barang tawa kang ngelipet, tawa kang ngelimpet sopo hakiki alaihi ing atase ma, tawa kang ngelempit mang ya ngelempit sopo hakiki alaihi ing atase ma qalbahu ing atine hakiki, qalbahu ing atine hakiki. Lama wujida mongko yektine ora ditemu, lama wujida mongko yektine ora ditemu fi qalbihi ing dalem atine hakiki, fi qalbihi ing dalem atine hakiki apa zallatun tergelincir, gingsir nih. Apa? Zallatun itu terpleset. Apa? Pleset ngono ya sih atau salah. Kalau orang itu hatinya sudah terlipat dalam keesaan Allah, artinya imannya sudah terlipat tadi, sudah rapi, aman. Ketika ada orang mau ngajak debat, mau membuka lipatan ini, diajak debat dulu dia, gitu loh. Dan cenderung tidak terpleset karena dia sudah punya argumentasi ya. Iman yang dengan argumentasi sudah mapan itu namanya iman hakiki. Diajak debat orang itu tidak langsung mengiyakan, masih berdebat, masih berdiskusi, masih bantah-bantahan. Tapi kalau orang ikut-ikutan itu dia tidak bisa berargumentasi, argumentasinya cuma satu apa? Pokoknya ngene jari guruku. Ya. Pokoknya kata ustadz saya begini, kata kiai saya begini, ya pokoknya tok gitu loh. Sehingga ketika diperdalam lagi debatnya kayak tadi, oh iya ya, kalau satu kok repot Tuhan itu. Kalau Pak Lurah aja satu itu repot gitu. Gimana kalau Pak Lurahnya 10, ya tambah acur dulu ya. Ya, itu orang awam begitu itu. Wal istidlali lan utawi iman kang bangsa istidlali. Istidlal itu dari dalil ya. Dalla itu menunjukkan, dalla yadullu dalilan, ada dalil. Lalu kemudian dikasih tambahan alif, sin dan ta. Ikut wazan is taf'ala. Itu berarti berusaha mencari dalil gitu loh. Istidlal itu berusaha mencari dalil. Wa ayyastadilla yaiku yento amreh dalil sapa istidlali. Yaiku yento amreh dalil sapa istidlali minal masnu'i saking ciptaan utawa kang digawe. Al masnu' itu sona itu membuat atau memproduk ya. Alas soni ing atase wujute kang gawe. Alas soni ngatasi wujute kang gawe. Wa minal asari lan saking labet dari bekas ya. Al asari itu bekas, alal muassiri ing atase wong kang nglabeti. Alal muassiri ing atase wujute wong kang nglabeti. Alal muassiri ing atase wujute wong kang nglabeti. Yang ketiga, imannya ini bukan hanya sudah mapan tapi sudah mengakar. Imannya sudah mengakar. Kenapa? Karena dia iman itu bukan hanya karena baca buku, bukan hanya karena baca kitab,
bukan karena hanya pengetahuan, tapi dia sudah melakukan olah pikir, istidlal, mencari dalil sendiri. Misalkan begini, kalau di sini ada tulisan begini ya, begini, ya. Lalu anak saya datang, terus saya tanya, nah ini ada tulisan. Kira-kira tulisan ini ada sendiri atau ada yang menulis tadi? Kira-kira anak saya jawab gimana? Ya mesti ada yang menulis gitu loh. Jadi adanya tulisan menunjukkan ada penulisnya. Itu namanya yastadilla minal masnu alas sone. Yastadilla minal asar alal muasir ya. Alal muasir. Kalau misalkan ada anaknya gitu ya, ada bayi lahir, ya kan berarti kita kemudian menyimpulkan berarti ada bapak dan ibunya gitu ya, ada bapak dan ibunya. Sunatul sistemnya begitu Gusti Allah. Walaupun nanti Allah juga membuat yang di luar sistem. Jadi Allah itu untuk menunjukkan kepada kita kemahaannya, kehebatannya. Itu Allah kadang membuat yang tidak on the right track gitu ya. Ya. Jadi kalau normal-normalnya itu tidak boleh. Kamu itu kalau ingin kenyang harus makan. Itu sistem Allah, sunnatullah. Kalau kamu ingin tidak ngantuk, maka kamu harus tidur ya. Kalau kamu ingin punya anak, melahirkan, perempuan ingin melahirkan, maka kamu harus menikah, berhubungan, kemudian tidak ada hal-hal yang menghambat kandungan, kemudian hamil dan melahirkan. Tapi Allah ingin menunjukkan ke manusia, kamu jangan sombong. Mentang-mentang kamu punya banyak anak, kemudian kamu menghina orang yang tidak punya anak. Anak atau tidak, punya anak atau tidak itu bukan karena kemaluan kamu kan gitu. Bukan karena hasil perhubungan kamu dengan istri kamu, bukan. Tapi karena Allah. Apa buktinya? Siti Maryam diciptakan tanpa adanya persetubuhan dengan laki-laki. Itu ingin menunjukkan Allah. Manusia cegak engkek gitu loh. Cegak sombong. Api itu dia bisa membakar. Tapi Allah ingin menunjukkan yang tidak on the right track tadi, yang di luar sistem tadi. Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Nabi Adam itu lahir tanpa bapak bila abin wala ummin, tanpa bapak tanpa ibu itu lahir. Makanya tidak boleh sombong. Orang yang punya anak tidak boleh sombong, biasa saja. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya ini ya? Fal asaru mongko utawi labet iku ya dulu nuduhno apa asar alal muasiri ing atase wujude kang labeti. Fal asaru mongko utawi labet iku ya dulu nuduhno apa asar alal muasiri ing atase kang labeti. Satu bekas itu menunjukkan ada orang yang melewati situ. Jadi bekas kaki orang, kalau ada bekas kaki misalkan pas hujan, kena banjir, ada lumpur, itu kan ketara betul kalau ada bekas kaki. Ketika ada bekas kaki, maka apa kesimpulan kita? Ada orang baru lewat sini, begitu kan ya? Walaupun kita tidak melihat orang itu, gitu loh. Itu namanya fal asaru yadullu alal muasir. Wal bina'u lan utawi bangunan iku ya dulu nuduhno apa bina. Wal bina ulan utai bangunan iku ya dulu nuduhno apa bina alal bani ing atase wong kang bangun. Alal bani ing atase wong kang bangun. Alal bani ing atase wong kang bangun. Ih, tak kasih hadiah ini. Nah. Alal bani ing atase wong kang bangun. Kok ada bangunan gini? Berarti kita langsung menyimpulkan ada pak tukangnya, ada arsiteknya, begitu kan ya? Banyak. Tidak usah bangunan, kopi. Ketika ada kopi di sini, masa langsung ada? Kan mesti ada yang membuat, ada yang membawa kan ya? Itu sekelas kopi loh ya. Apalagi bangunan. Otomatis kan kita akan menyimpulkan dengan sangat mantap bahwa itu ada yang membangun, ada tukangnya, ada buruhnya. Apalagi bangunannya raksasa berupa alam semesta gitu loh. Paham ya? Syekh Nawawi ingin menunjukkan itu ke kita. Wal masnu'u lan utawi kang digawe iku ya dulu nuduhno apa masnu'
iku yadullu nuduhna apa masnu ala sani ing atase kang gawe, ing atase wujude kang gawe. Ing atase wujude kang gawe. Satu produk, masnu itu bisa produk ya. Satu produk, satu hasil buatan orang itu namanya kan produk. Kayak ini Oppo, ini kan produknya Oppo ya. Saya enggak dalam rangka iklan kan enggak ya. Enggak dapat uang dari Oppo kan. Tapi saya cocokkan sama Oppo, berkali-kali Oppo. Karena sudah familiar dengan kita sehari-hari Oppo kan. Oppo rek. Nah. Bahasa Jawa. Lah, adanya produk ini, HP ini, entah ini yang tipe berapa saya tidak tahu. Ini kan kita langsung meyakini bahwa ada pabrik namanya pabrik Oppo, iya kan? Iya, langsung kita akan meyakini itu. Ketika ada produk itu kita akan langsung menyimpulkan ada pabriknya, ada pekerjanya, ada pembuatnya gitu loh. Itu sekelas produknya manusia. Lah ini produknya Allah gitu loh. Produknya Allah kan goblok bener kalau ada orang kok tidak yakin adanya Allah gitu. Lawong ketika kita ada HP ini langsung meyakini ada pembuat HP gitu loh. Kok ketika ada alam semesta wujud besar kayak gini langsung tidak percaya? Itu kan berarti logikanya cacat, sudah salah itu logikanya. Lah ini yang lebih menggelitik lagi yang berikutnya ini. Wal ba'ratulan utawi teletong. Tahu teletong kan? Nah, kotoran sapi. Kalau dulu kotoran unta sama kotoran kuda ya. Iku tadullu nuduhna apa ba'ra. Iku tadullu nuduhna apa ba'ra alal ba'iri ing atase unta. Ing atase wujude unta. Masalan kelawan umpamane ono etle adanya kotoran unta itu menunjukkan tadi ada unta di sini. Ya misalkan ini di ruangan ini di perpus saya ini ya. Lalu kemudian ada kotoran, ada tai kucing di sini. Ya. Kan langsung kita berharap, wah ini kucing siapa ini? Kok nakal betul kok ngengek di sini, kok buang BAB di sini. Dicari kan begitu. Kan tidak mungkin kita. Iya dari mana ya tai kucing ini? Oh, paling ada sendiri. Muncul dari bawah paling ya, dari tekel ini. Lah ini orang yang sudah cacat logikanya kalau begitu. Katanya Syekh Nawawi, kalau ada kotoran onta itu berarti ada ontanya. Ada kotoran sapi, ada sapinya. Ini logika yang dibangun Nabi. Jadi Syekh Nawawi ini bukan inovasi Syekh Nawawi ini, bukan beliau sendiri yang Jadi di hadis memang Nabi pernah mengajak debat orang kafir itu. Ngajak debatnya Nabi itu kan kadang Nabi itu ngajak debat harus sesuai, jawabannya harus sesuai dengan tradisinya orang jahiliyah. Makanya kayak kemarin Sayyidina Umar itu loh. Sayyidina Umar ketika mau masuk ke negara Syam ya, di mana negara Syam itu ada wabah, ada pagebluk ya. Bedanya wabah dulu dengan sekarang kan, kalau wabah dulu itu kelihatan kan ya. Kalian bisa lihat itu kan kelihatan kalau wabah dulu itu pagebluk itu. Kelihatan betul, apalagi penyakit kulit yang menular kan kelihatan. Sehingga kita menghindari kan gampang. Sekarang bisa jadi saya atau sampean itu terjangkit virus COVID-19, tapi kan tidak ketara kan gitu kan, tidak ada reaksi apa-apa terhadap tubuh kita. Lah begitu itu kan berdebat. Kemudian sahabat yang lain, separuh sahabat mengatakan ini ya terus saja, ngapain kita takut sama wabah, sama virus corona. Kita masuk ke Syam, kita lillah, niatnya untuk Allah. Wah. Sementara sahabat-sahabat senior yang lain mengatakan ya jangan begitu, lawang kita kalau dingin saja ambil selimut, ya kan? Kalau kedinginan saja kita ambil selimut, kalau kepanasan kita pakai kipas. Lah kok sekarang mau langsung masuk ke kandangnya wabah itu. Ya jangan kita kembali ke Madinah, narji ilal Madinah. Sayyidina Umar tidak memutuskan. Sayyidina Umar minta ya sudah kita pikir-pikir dulu. Di sebagian keterangan Sayyidina Umar itu istikharah. Ya istikharah. Salat malam kemudian minta petunjuk pada Allah, lalu kemudian dikumpulkan. Sudah kita kembali.
go back to Madinah, ya kita kembali ke Madinah. Kemudian itulah muncul kalimat dari sahabat yang lain mengatakan afiraron min qadarillah. Loh, Umar, ya Umar, kamu itu kok lari dari takdir Allah? Apa kata Umar? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari satu takdir untuk menjemput takdir yang lain, ya. Kita lari dari satu takdir untuk menjemput takdir yang lain. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Nah, ini perawinya dikatakan Abdurrahman bin Auf sebagaimana di Ihya. Tapi di kitab lain dikatakan Utsman bin Affan yang meriwayatkan masalah hadis itu loh, tidak boleh masuk ke daerah yang sudah menjadi zona merah itu tadi loh, yang zona merah. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau kamu mau menggembala unta, ini ada dua ladang, yang satu subur, satu kering. Kamu mau menggembala kemana? Yang subur. Kenapa kamu kok tidak menggembala ke yang kering, yang tandus? Toh kalau waktunya kenyang ya kenyang. Kalau waktunya untanya itu beranak pinak ya beranak pinak, sehat ya sehat. Jadi kita menggembala unta tidak memilih tanah yang gersang itu dalam rangka lari dari satu takdir menuju takdir yang berupa tanah yang subur. Lah ketika dikasih tahu begitu, oh iya ya, kan langsung masuk ke habitatnya orang Arab waktu itu loh, karena memang biasa berternak kan. Oh iya masuk kan itu. Masuk bos. Akhirnya ya sudah kembali semua, ya, kembali semua. Sama dengan Nabi ketika mengajak tentang apakah Allah itu ada, itu berdebatnya dengan ini diantaranya logika Nabi yang dibangun. Lah ini ada kotoran unta, ini ada untanya apa enggak? Ada. Lah iya kamu itu gimana pikiran kamu? Lawang sama kotoran unta saja kamu meyakini kemudian ada unta. Ini ada alam semesta, bumi, gunung dan seterusnya, kamu enggak yakin itu ada penciptanya. Oh iya ya, akhirnya begitu gitu loh. Jadi cara berdebat itu diantaranya cari yang biasa dialami oleh orang yang diajak berdebat. Sehingga jawaban kita itu langsung mengena, langsung cespleng gitu. Idil asaru krono utawi asar, krono utawi labet bila muasirin kelawan tanpa kang labeti iku muhalun muhal. Karena tidak mungkin ada satu akibat tanpa ada yang mengakibatkan. Ini kalau ditekan saklar maka lampu hidup. Ya. Lampu hidup ini berarti menunjukkan ada apa? Ada aliran listrik. Tapi gak kelihatan aliran listrik. Di mana aliran listrik? Bentuknya seperti apa? Apa seperti yang di sinetron kalau ada orang kesetrum kemudian di sininya berdiri hangus gitu, menari-nari? Ya tidaklah. Walaupun tidak tampak, tidak kasat mata, kita yakin ada aliran listrik. Kenapa kok yakin? Karena ada buktinya. Buktinya apa? Lampunya menyala. Buktinya apa? Kita live begini, ini karena sinyal itu kan juga dikendalikan oleh listrik kan. Kalau semua se-Indonesia dipadamkan, mana ada bisa kemudian kita online begini kan tidak bisa. Ada kipas angin itu karena ada aliran listriknya. Atau inilah kenapa satu orang, ya, saya misalkan telepon ke keluarga saya di Probolinggo, saya telepon, lalu kayak ya betul, wah bahagia gitu kan. Kenapa kita yakin bahwa kita itu akan nyambung dengan sana, dengan orang keluarga kita yang jauh di sana? Karena kita yakin ada sinyal, toh ya. Jadi kita percaya ada sinyal. Buktinya apa? Oh ini tersambung, wajahnya orang yang itu video callan dengan saya langsung sambung. Lalu kita mengimani adanya sinyal karena kita bisa video callan, karena WA kita bisa nyampe. Ketika tidak centang dua, ya, ketika tidak centang dua, itu kan, wah ini kok centang satu, nggak ada sinyal paling di situ, iya kan? Langsung yakin nggak ada sinyal gitu. Ketika centang dua, wah sudah ada sinyal, tapi kok tidak biru kan? Cuma nggak di R ini kan? Gitu. Ketika sudah biru nggak dibalas, wah ini cuma di R tok, di red saja. Ya itu melatih kita, makanya
Ada orang yang WA-nya kemudian dibuat apa namanya privasi itu ya, sehingga tidak bisa ketahuan ini sudah di era panda biru apa enggak, kan tidak bisa gitu. Ya, mas'alatun itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.